Danu tahu jika ia masih memiliki anak laki-laki membuat ia senang. Karena pada dasarnya anak hasil pernikahannya dengan Virna harus rela dipanggil oleh sang kuasa. Mungkin ini karma untuk dirinya karena sudah menyakiti perasaan Jihan. Namun, meskipun ia menyadari telah menyakiti perasaan Jihan, ia tetap saja bertingkah. Kini ia kembali mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Apakah baginya sebuah pernikahan tersembunyi adalah jalan keluar yang baik? Tentu saja tidak. Karena ini sangat menyakitkan bagi istri sebelumnya. Memang dalam agama diperbolehkan suami memiliki istri lebih dari satu bahkan tanpa izin sekalipun. Tapi, apa harus seperti ini sembunyi-sembunyi? Tidak tentunya. Danu duduk di sofa bersebelahan dengan Jihan. Jihan hanya tertunduk sementara Danu menatap intens mantan istrinya itu. "Kenapa kamu menyembunyikannya?" tanya Danu saat kehening tercipta. Hari memang sudah larut malam, tinggal Jihan, Danu dan Mario sebagai penengah. "Untuk apa aku memberitahumu? Bukannya kamu sudah tidak peduli padaku juga anak-anak? Bahkan saat Rafli meninggal pun kamu tidak hadir di pemakamannya. Ayah seperti apa kamu?" Petik 2. Jihan mengeluarkan semua unek-unek yang ia tahan selama 5 tahun ini. Ingin rasanya ia bisa mencurahkan semua apa yang tertahan di hatinya. Dan sekarang waktunya tiba. "Kamu lupa, bukannya kamu yang menyembunyikan keberadaanmu. Bahkan kau bersekongkol dengan ibu untuk tidak memberi tahuku." Petik 2. "Aku dikasih tahu saat Rafli sudah 3 hari meninggal. Apa di sini aku yang salah?" Sambung lagi Danu. Sungguh waktu itu ia meminta pada ibu mertuanya untuk memberi tahu Danu. Namun, ia tidak tahu jika mertuanya justru menyembunyikan ini semua. "Kenapa diam? Kau merasa jika di sini kamu yang salah?" Petik 2. "Tidak sama sekali. Aku merasa tidak bersalah. Aku merasa aku sudah benar." Petik 2. Egois. Ternyata egoismu masih tinggi. Perubahan penampilanmu tidak membuat kamu berubah sepenuhnya. Petik 2. Cukup, ini sudah malam, sebaiknya kamu pulang. Bukannya ini malam pertamamu dengan istri tercintamu. Pergilah. Petik 2. Mario yang melihat suasana semakin panas pun menengahi. Agar tidak terjadi sesuatu yang justru akan menimbulkan keributan. "Tolong pergi. Jika memang urusan Anda sudah selesai." Usir Mario dan malah mendapat tatapan sinis dari Danu. "Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, aku akan kembali menemui anak-anakku." Petik 2. Danu pergi dan meninggalkan rasa takut di hati Jihan. Ia takut Danu akan mengambil anak-anaknya. Melihat Jihan menangis membuat Mario ikut sedih. Ia berpikir apakah Jihan memang masih mencintai mantan suaminya itu. Dengan keberanian dan cenderung ikut campur, Mario mendekat. "Apa kamu masih mencintainya?" Petik 2. Jihan yang baru menyadari sesuatu jika ia tidak sendirian. Masih ada Mario di sana. Lalu Jihan pun menyeka air matanya. "Apa? Tadi kamu nanya apa?" tanya ulang Jihan. "Apa kamu masih mencintai mantan suamimu?" ulang Mario. Jihan tertawa hambar. "Hahaha. Mencintainya? Tentu saja tidak. Rasa cintaku sudah lama hilang seiring dengan pengkhianatan dan rasa sakit yang ia torehkan. Menurutmu apakah masih pantas mencintai orang seperti itu?" Petik 2. Cinta itu buta, sesakit apapun ia menyakitimu, jika memang kamu sangat mencintainya maka semuanya akan terhapuskan. Petik 2. Sayangnya aku sudah tidak mencintainya, ucap tegas Jihan. Ada perasaan lega di hati Mario saat mendengar Jihan sudah tidak mencintai mantan suaminya lagi. Mungkin ini saatnya waktu memihak padanya. Memberikan kesempatan untuk menyerahkan seluruh rasa cintanya yang sudah ia pendam selama 7 tahun ini. Ia berharap takdir berpihak padanya. *****. Pertemuan kembali antara Jihan serta kedua anaknya dengan Danu membuat Mario khawatir. Khawatir kalau Jihan justru akan kembali pada Danu.
Ditambah saat kedua matanya melihat kedua anak Jihan begitu terlihat akrab. Wajar. Karena mereka memiliki ikatan darah yang membuat mereka langsung bisa membaur. Meski ia tahu jika tadi Jihan tidak mencintai mantan suaminya lagi. Tapi tetap Mario tidak bisa tenang sebelum Jihan benar-benar ia dapatkan. Rasa takut kehilangan serta rasa takut penantian panjangnya akan berakhir sia-sia. Membuat Mario ingin secepatnya mengutarakan apa yang memang ingin ia lakukan dari dulu. Widya yang sengaja menemui Mario merasa heran melihat tingkah cucu tengilnya. Mendadak diam dan terus melamun. Ini membuat Widya merasa geli sendiri ingin menanyakan langsung ada apakah dengan dirinya itu. Saking larut dalam lamunan, Mario sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Ada mungkin Widya menatap Mario selama kurang lebih 10 menit. Dan selama itu pula Mario tidak menyadari. Ada apa dengan cucu tengilku ini? Gak biasanya melamun kayak gitu. Kerasukan baru tahu rasa. Seloroh Widya dan Mario pun tersadar dari angannya. Nenek. Ada apa? Tanya Mario dan sepertinya ia sama sekali tidak mendengar perkataan dari Widya. Harusnya nenek yang tanya. Kamu itu kenapa? Nenek perhatikan melamun terus. Ada masalah. Coba cerita ke nenek. Petik 2. Mario yang sedang duduk di sofa secepatnya membenarkan posisi duduknya. Mungkin. Jika ia bercerita pada neneknya bisa membantu untuk bisa mendapatkan Jihan. Mario juga tahu jika neneknya ini sangat ingin ia berjodoh dengan Jihan. Lah. Kenapa melamun lagi? Ada apa? Coba cerita. Ujar Widya yang mulai gemas karena Mario malah kembali melamun. Jihan bertemu lagi dengan mantan suaminya. Ucapan Mario terdengar penuh keputusasaan. Terus. Petik 2. Mario melirik neneknya yang malah berkata terus. Pikir Mario neneknya tidak peka. Nenek inginkan Mario menikah dengan Jihan. Petik 2. Tentu saja, dia wanita baik-baik. Nenek menyukainya. Lalu hubungannya dengan kamu yang terlihat murung serta pertemuan kembali Jihan dengan mantan suaminya apa? Petik 2. Mario terdiam. Ia tampak ragu untuk mengatakannya. Apa? Mario, desak Widya. Apa mungkin dia mau membuka hatinya kembali? Setelah Mario menyaksikan betapa sakit hatinya Jihan diperlakukan danu dahulu. Mario takut ia menutup hatinya untuk selamanya. Petik 2. Widya menghela napas panjang. Ia mengerti akan ketakutan cucunya ini. Jihan memang sangat tertutup bahkan selama ia kenal Jihan begitu banyak pria yang meminang tak ada satupun yang ia respons. Namun, cucunya ini belum mencoba. Mungkin saja Tuhan memang menakdirkan cucunya untuk Jihan. Jangan dulu menyerah sebelum mencoba. Dekati saja dulu. Ambil hatinya setelah itu pasrah. Serahkan semuanya pada Allah. Ya, meskipun nenek berharap besar kalian berjodoh. Petik 2. Hah, Mario jadi takut. Nek, keluh Mario. Takut kenapa? Jangan pesimis duluan deh. Ikhtiar juga belum. Petik 2. Mario menatap sang nenek seraya tersenyum dan menggenggam erat tangan neneknya. Terima kasih, Nek. Mario memang harusnya jangan dulu menyerah. Ikhtiarnya akan dikencengin. Doain terus Mario. Ya, semoga saja Jihan adalah jodoh Mario. Petik 2. Amin. Nenek selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Petik 2. Keesokan paginya. Kedua anak Jihan terlihat mondar-mandir. Mereka seperti sedang mencari sesuatu. Tentu saja tingkah anaknya itu membuat rasa penasaran di benak Jihan. Kalian cari apa? Tanya Jihan kepada kedua anaknya. Ayah. Uma, kemana ayah? Petik 2. Jihan tertegun kedua anaknya sama-sama menanyakan ayah mereka. Sini. Duduk Uma mau cerita sesuatu. Petik 2. Raisa dan Reno menghampiri Jihan. Sepertinya acara sarapan mereka tertahan sebentar karena Jihan ingin menjelaskan sesuatu pada kedua anaknya.
Ayah sudah pulang. Petik 2. Kenapa pulang? Tanya Reno menyela perkataan Jihan. Jihan tersenyum. Ayah sama Uma sudah pisah. Itu artinya di dalam agama serta di hadapan Allah, Uma diharamkan tinggal bersama ayah kalian. Kalian mungkin belum paham. Namun yang harus kalian tahu, Uma dan ayah tidak bisa tinggal satu atap lagi. Petik 2. Si bungsu terlihat kecewa. Namun Jihan memaklumi, ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Namun ia yakin si sulung Raisa pasti paham. Kalian bisa menemui ayah kapanpun. Asalkan jangan meminta Uma untuk bersama. Kalian ngerti kan? Petik 2. Mereka menganggukkan kepala tanda mengerti. Sekarang kita sarapan dulu. Ya. Petik 2. Kedua anaknya pun mengiyakan. Memang sulit membuat kedua anaknya mengerti. Mereka tidak akan tahu apa itu sebuah perceraian. Namun ia berharap dengan ia mengatakan tidak bisa bersama lagi membuat keduanya mengerti. Maafkan Uma. Sayang. Bisik Jihan dalam hati.